syukur. Amin. Bersyukur buat kasih Tuhan sehingga kita bisa menikmati ibadah hari ini. Biarlah setiap saat kita selalu bersuka cita dan bergirang memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Kepada Angel dipersilakan untuk memimpin pujian. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Allah telah menciptakan dan memulai segala hal yang baik pada manusia, yaitu menjadi serupa gambarannya dan berharga di mata Tuhan. Mari teman-teman, kita mau menyembah Allah kita dengan menyanyikan lagu Allah yang setia. Kepada Angel, aku persilakan untuk memimpin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kepada Bang Riko dipersilahkan. Sebelum Baik, selamat sore teman-teman. Senang sekali bisa bersekutu bersama di sore ini dalam kondisi yang sampai hari ini tidak mudah untuk kita lewati, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk dalam Bible Study atau pembinaan doktrinal kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada sore hari ini sekali lagi kami dipanggil untuk beribadah dan bersekutu di dalam nama-Mu. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing atau di dalam kamar kos kami, di dalam kesibukan kami sehari-hari, dalam isolasi kami,
menjaga diri, tetapi Tuhan tetap memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami ingin untuk mengenal Tuhan, supaya di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kami pun mengenal akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Jikalau pemazmur mengatakan bahwa apakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia itu sehingga engkau mengasihinya begitu dalam dan engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah? Tetapi realitasnya dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa-mahasiswa Kristen, kami seringkali jauh dari kesadaran bahwa kami dikasihi oleh Allah. Kami mengalami banyak pergumulan dengan diri kami sendiri, banyak relasi yang rusak dengan sesama, oleh karena penilaian yang tidak benar tentang siapa manusia atau nilai berharga manusia. Tuhan, kami rindu belajar banyak daripadamu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan untuk merespons akan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, shalom, selamat sore. Senang bisa bersekutu bersama. Pada hari ini, kenalan dulu ya sebelum kita mulai. Saya Riko, teman-teman, alumni Fakultas Hukum UKI. Saya alumni STTRI, staf siswa, Perkantas Jakarta. Sebentar, mungkin saya minta tolong Kok Ray kali ya untuk tampilkan. Sebentar lagi saya akan kirim supaya saya nggak ribet ini. Oke. Oke Bang, kirimin aja ya. Thank you. Jadi Kori tolong bantu saya ya. Oke. Ya, teman-teman, ya kita mulai ya untuk ngomongin tentang doktrin antropologi atau doktrin tentang manusia. Oke, teman-teman, saya mulai dengan berita baru-baru ini, teman-teman. Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19. Jadi mulai dari keterpurukan di sektor perhotelan, penerbangan, pariwisata, dan nggak tanggung-tanggung, teman-teman, katanya 6.000 hotel rugi 50%. Penerbangan di 15 bandara dibatalkan. Ya, kita kehilangan pendapatan, kata Ibu Sri Mulyani ini, pendapatan di sektor penerbangan sebesar 270 M, di mana 48%-nya itu adalah penerbangan PP ke Tiongkok. Lalu kunjungan turis asing anjlok sampai 100%. Padahal ini adalah penyumbang devisa yang signifikan. Namun di sisi lain kita mendengar bahwa sejak bulan April 2020 sebanyak 1.024.000 pekerja dari sektor formal dirumahkan. Sedangkan dari sektor informal mencapai 265.000 orang. Jumlahnya akan semakin bertambah. Per hari ini kasus positif COVID mungkin sudah mencapai 18.500 orang. Dan setiap saat nyawa-nyawa melayang. Biasanya mereka yang mati akan segera dikubur, jenazahnya dibungkus plastik, atau peti matinya dibungkus plastik, lalu dikubur jauh dari kelayakan, tanpa didampingi keluarga. Masyarakat pun diliputi keparnoan yang tidak jarang mengikis kemanusiaan. Nah, beberapa hari ini kita juga lihat di berita, bandara penuh, ya, slide ya,
Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita perilaku masyarakat kita. Bandara penuh, lalu Tanah Abang menjadi lautan manusia yang rindu menyemarakan hari raya. Nah, pertanyaannya, dari berita-berita itu apa yang kita lihat, dengar, apa yang kita pikir dan rasakan? Atau pertanyaannya, apa yang paling menggelisahkan hati? Apakah soal nilai ekonominya, nilai rupiahnya yang menurun atau naik, atau nilai kemanusiaannya? Saya pikir ini satu hal yang penting untuk kita renungkan, karena setiap hari kita dihujani, dibombardir dengan begitu banyak berita, ya. Nah, tetapi yang patut kita pikirkan, kita rasakan, yang paling kita lihat atau dengar, apa yang paling menggelisahkan hati? Seharusnya nilai tentang manusia, khususnya manusia Indonesia. Nah, saat ini atau hari ini, mungkin doktrin tentang manusia atau antropologi menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena bagi saya dan kamu yang hidup di zaman ini, doktrin ini akan menguji motivasi dan cara kita untuk melayani sesama. Nah, kita akan mulai pembahasan kita dengan melihat beberapa masalah, teman-teman. Nah, masalah yang sering kali kita hadapi, ya, rupanya pandangan kita tentang manusia seringkali dipengaruhi oleh pandangan non-Kristen tentang manusia. Ya, dunia ini misalnya melihat manusia itu sebagai mesin. Kamu dan saya berharga atau bernilai selama kamu dan saya berguna. Ya, mungkin kamu pernah dengar waktu kecil, ya. Atau kamu melihat mama papa kamu begitu sibuk sampai nggak punya waktu sama kamu dijaga, diurus, dibesarkan oleh pembantu atau oleh nenek begitu ya. Ada cerita nih tentang seorang anak yang nanya sama mamanya begini, Ma, kenapa sih mama nggak pernah nitip dompet, tas mama kepada mbak? Terus mamanya bilang, ya iyalah dek, dalam tas mama itu kan ada barang-barang berharga, ada HP, ada kartu kredit, ada dompet, dalam dompet ada uang. Masa dititipin sama mbak begitu? Oh gitu ya Maya. Lalu kenapa saya dititipin sama mbak, Ma? Nah, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan apakah saya berharga itu menjadi pertanyaan kamu dan saya loh sampai hari ini. Kenapa teman-teman saya menjauh dari saya? Mungkin karena teman-temanmu berpikir nilai atau harga kamu itu ditentukan dari selama kamu itu berguna untuk mereka. Seperti peribahasa, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, ini pandangan yang seringkali mempengaruhi kita, dan seringkali itu mempengaruhi kita juga dalam melayani orang lain. Kita lebih menyukai AKK atau jemaat yang nggak pernah bikin ulah, yang nggak pernah bohong, nggak pernah lari-larian, tapi jemaat yang atau AKK yang urakan, yang tengil, yang suka ngerjain kita, itu mungkin menjadi nomor kesekian untuk kita doakan atau untuk kita kasihi. Nah, itu sebabnya karena kita dipengaruhi oleh pandangan bahwa manusia itu adalah mesin. Nah, yang kedua, ini juga seringkali menghebohkan ya, karena baru-baru ini ditemukan juga ya, kurang lebih tahun lalu bulan Agustus, di Flores itu ditemukan tulang belulang ya, sudah jadi fosil dari manusia yang disebut Homo itu artinya manusia ya, Homo floresiensis, manusia kerdil ya. Jadi tulang-tulang yang ditemukan atau fosil yang ditemukan itu
adalah manusia kerdil yang mirip dengan manusia, begitu. Dianggap bahwa ini adalah nenek moyang dari manusia Indonesia, ya, sebagian besar manusia Indonesia. Nah, kenapa ini menghebohkan? Karena di kampus-kampus, khususnya misalnya di pelajaran biologi atau di kampus-kampus medis, kreasionisme itu atau manusia diciptakan udah lama ditinggalkan, diganti dengan evolusi. Bahwa manusia berevolusi dari kera cerdas. Nah, kalau kita lihat slide berikut, memang Darwin di abad 18 itu memberikan teori yang umum, ya, bahwa manusia itu berevolusi dalam kurun waktu jutaan tahun menjadi makin sempurna, makin baik, ya, menjadi sempurna atau menjadi utuh, begitu. Nah, tetapi di dalam bukunya yang kedua, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, tahun 1871, Darwin tuh menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern. Awalnya kesimpulan itu diambil berdasarkan penemuan tulang belulang kera purba. Kera tersebut secara bertahap mengalami, tanda kutip, perbaikan biologis selama jutaan tahun sehingga menjadi manusia. Dan yang menghebohkan, memang secara DNA juga dijelaskan bahwa kera mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia. Ya, tentu Corey dan kawan-kawan dari jurusan MIPA, ya, lebih bisa menjelaskan untuk kita. Nah, berdasarkan kemiripan inilah, maka disimpulkan bahwa manusia itu berevolusi dari kera yang cerdas. Begitu. Apakah kera ataupun sepupunya kera, saya nggak tahu deh. Tapi saya pikir kamu dan saya pun juga nggak mau, ya, disebut bahwa opung kita adalah simpanse atau orang utan. Begitu. Nah, memang teori ini banyak didebat, tapi waktu kita memang nggak banyak untuk itu. Nanti kita akan melihat dari pembahasan-pembahasan berikut, begitu. Lalu yang ketiga, slide sebelumnya, Corey, manusia itu dinilai sebagai makhluk seksual. Sigmund Freud itu menganggap bahwa seksualitas itu adalah framework dari manusia. Jadi sejak 0 sampai 2 tahun, manusia itu puas dengan mulut. Nanti 2 sampai sekian tahun itu mungkin secara anal, begitu, ya. Jadi bayi mungkin mengalami kepuasan secara seksual kalau udah bisa buang air, pup, begitu, ya. Kalau udah bisa pup sendiri itu ada kepuasan tersendiri. Dan seterusnya sampai usia 12 tahun hingga dewasa, maka alat genitalnya itu akan terus-menerus dieksplorasi untuk dipuaskan. Dan ini adalah konsekuensi manusia sebagai makhluk seksual. Ya, yang keempat, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi. Jadi, tujuan hidup dan kepuasan hidup manusia itu fokusnya adalah materi atau kebutuhan. Ya, jadi asal bisa cukup makan, pakaian, ya, ada rumah, ya. Kalau Bang Riko yang sudah berkeluarga atau mungkin kakak-kakak alumni punya sumber ekonomi yang cukup untuk keluarga kita, maka tujuan hidup tercapai. Nah, bagi kamu-kamu yang sekarang sedang belajar, kuliah, ya, supaya bisa berprestasi, lulus cum laude, nanti kerja, dapat pekerjaan yang bagus, bonafit, yang gajinya gede. Tujuannya apa? Untuk beli sinamot, misalnya, ya. Nah, itu tidak salah, ya. Jadi penilaian-penilaian ini nggak salah, teman-teman. Tetapi yang salah adalah kalau kita menilai bahwa kita itu semata-mata makhluk ekonomi. Sehingga kepuasan ataupun juga tujuan hidup kita itu ditentukan hanya dari kecukupan akan materi. Nah, ini pandangan-pandangan yang kebanyakan orang-orang dunia, ya, atau pandangan non-Kristen yang sering mempengaruhi kita. Yang seterusnya, ya, nomor 5, ya, manusia sebagai makhluk bebas. Jadi manusia bisa memilih apapun, ya, kehendak diri manusia itu adalah hal yang sangat esensi, ya. Kamu adalah makhluk yang bisa, kamu adalah makhluk yang mandiri, yang bisa memilih apapun, dan memang hidup ini adalah pilihan. Kamu bergabung di channel ini pun juga adalah pilihan, dan ketika kamu mengikuti pembahasan ini,
kamu mau sambil makan, atau mau dengan sikap hormat, atau duduk, pakai celana pendek, atau sambil tiduran, atau kamu sambil melakukan yang lain, sambil buka-buka situs yang lain, kita nggak ada yang tahu, tapi itu adalah pilihan. Nah, yang terakhir, yang seringkali jadi pergumulan kita ya, manusia sebagai makhluk sosial. Bagian dari masyarakat. Sekali lagi, ini tidak salah. Tetapi seringkali manusia itu diberikan label hanya sebagai kriteria ini. Khususnya sebagai makhluk sosial. Jadi keterlibatan kamu dan saya dalam satu kelompok adalah bukti bahwa kamu manusia sepenuhnya. Ya, kalau kamu susah untuk berelasi dengan orang lain, berarti kamu kurang manusia. Atau kamu tidak sepenuhnya manusia. Makanya ada orang-orang yang merasa hidupnya itu tidak berarti cuma gara-gara dia itu mungkin temannya sedikit. Nah, teman sedikit itu fenomena, teman-teman. Yang harus kamu lihat akar masalahnya apa. Mungkin kamu termasuk pribadi yang introvert, atau mungkin kamu punya karakter-karakter tertentu yang memang banyak orang sulit untuk bisa dealing sama kamu, bergaul atau menghadapi kamu begitu. Nah, harus kenali akar masalah di situ, jangan terjebak pada fenomena bahwa kamu susah untuk bergaul atau banyak orang yang tidak menyukai kamu begitu. Itu adalah fenomena. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, ini masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga saya pikir doktrin tentang manusia ini adalah hal yang sangat relevan untuk kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita coba lihat pandangan Kristen tentu saja tentang manusia. Oke, ini lewatin dulu, Corey, thank you. Terus, nah, kita lihat pandangan Kristen ya tentang manusia. Yang pertama, teman-teman, manusia diciptakan oleh Allah. Kita adalah created person. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia. Ya, misalnya beberapa ayat ini, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan di ayat 27 dilanjutkan, maka Allah menciptakan manusia itu. Nah, tentu saja pengajaran ini atau apa yang Alkitab nyatakan ini mematahkan akan teori evolusi. Ya, misalnya kalau kita lihat 2 slide sebelumnya, Corey, oke, misalnya di dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, dikatakan bahwa Yahweh Elohim, Tuhan Allah, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah terlibat langsung dalam membentuk kamu dan saya dari debu tanah. By the way, memang ada persamaan juga antara penciptaan manusia dan binatang, ya, karena sebagian binatang itu diciptakan pada hari yang sama dengan manusia, yaitu hari yang ke-6. Dan yang kedua, bahan yang Allah pakai atau materi yang Allah pakai untuk menciptakan manusia dan binatang juga sama, yaitu debu tanah. Tetapi yang menarik, pada waktu Allah menciptakan Adam atau menciptakan manusia pertama, maka Allah itu membentuk manusia itu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dan saya pikir ini juga yang dihayati oleh Ayub, next, sehingga Ayub mengatakan begini di dalam pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kamu dan saya adalah makhluk yang diciptakan. Kita bukan berevolusi. Oke, mungkin manusia pada ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dengan manusia modern saat ini, menunjukkan perbaikan. Ya, mungkin tingkat kecerdasannya, tingkat kesehatannya, atau mungkin kreativitas yang manusia saat ini miliki dengan zaman dulu. Tentu saja berbeda.
Tetapi esensi yang Alkitab nyatakan bahwa sejak Allah menciptakan manusia pertama sampai hari ini adalah sama. Allah menciptakan manusia itu. Nah, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa hidup manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah, dipelihara olehnya. Slide berikut, Korey. Misalnya dalam Kejadian 17, Paulus di Athena ngomong kepada orang-orang di sana. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, mungkin ayat 28 yang terakhir ini menunjukkan ya bahwa kita bukan dari keturunan kera cerdas ya, atau nenek moyang kita adalah kera begitu. Tetapi dengan bahasa puitis ya Paulus ngomong kepada orang-orang di Athena yang tidak mengenal Allah, bahwa pujangga-pujangga mereka pun juga mengatakan bahwa kita ini dari keturunan Allah juga. Dan Paulus membenarkan itu. Dan ia dicatat oleh Lukas dalam kisah 17 ini sebagai bagian yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, bahwa kita ini adalah dari keturunan Allah. Nah, tetapi yang Bang Riko ingin soroti pada hari ini, ya, fakta ini menunjukkan betapa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita dipelihara olehnya. Kita berhutang kepada Allah atas setiap nafas kita. Eksistensi kamu kemarin, tahun lalu, waktu kamu baru lahir, hari ini, dan seterusnya esok ada di dalam Dia. Kita sangat bergantung kepadanya. Itulah sebabnya saya senang ya kalau PMKJ dan beberapa kampus ya mungkin juga ditularkan oleh PMKJ, setiap kali habis pelayanan selalu memberikan pekik sorak doksologi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, atau tanda kutip ditopang oleh Dia, dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Teman-teman, betapa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang kedua, kita juga dikatakan diciptakan sebagai pribadi. Itu artinya kamu dan saya punya kemandirian. Bukan kemandirian yang mutlak, tetapi relatif. Itu artinya, sekalipun kamu dan saya punya kesanggupan untuk memilih, kita harus membuat keputusan-keputusan setiap hari. Kamu dan saya menetapkan tujuan dan kamu meraih tujuan-tujuan itu, tetap kamu ada di dalam Allah. Dan kamu melakukannya di dalam kehendak Allah. Nah, implikasinya yang lain, manusia bukan robot yang tindakannya sepenuhnya dikontrol oleh kuasa-kuasa di luar dirinya. Ya, contoh, manusia bisa mengendalikan waktu, manusia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan di dalam hari-harinya. Dibandingkan dengan binatang, binatang tidak bisa mengendalikan waktu. Binatang dikendalikan oleh waktu biologisnya. Ada binatang yang diprogram untuk tidur di siang hari dan malam harinya ngapain? Hunting. Berburu mangsa. Ada binatang yang aktif di siang hari, tidur di malam hari. Binatang nggak punya pilihan. Tidak ada binatang yang mau begadang. Tapi manusia di malam hari bisa menyalakan lampu, bisa melakukan aktivitas, bisa pergi keluar rumah, pergi ke kafe, nongkrong, melakukan berbagai macam aktivitas. Kenapa? Karena manusia bukan robot. Manusia bisa mengendalikan waktu.
Kadang-kadang saya heran ya, ada mahasiswa yang bisa tuh tidur cuma 1 atau 2 jam setiap hari. Kenapa? Karena begitu malam tiba, manusia mengendalikan waktu. Beruang dan binatang lainnya di musim dingin, mereka menghemat energi, ya. Bahasa kerennya hibernate. Tapi manusia nggak begitu. Di musim dingin, manusia pakai sweater, pergi bekerja, malah main ski, olahraga salju. Nah, itu perbedaan antara manusia dengan binatang. Manusia dicipta sebagai pribadi, manusia mandiri, walaupun bukan kemandirian yang mutlak atau absolut, melainkan relatif. Kenapa? Karena kenyataan yang pertama, manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, implikasi doktrin ini, slide. Yang pertama, manusia haruslah mencerminkan Allah. Allah adalah penjunan, kita adalah tanah liatnya. Maka kita dipanggil untuk mendemonstrasikan kedaulatan Allah di dalam dunia. Jadi ordonya begini, Allah mencipta manusia seturut rupa dan gambarnya, nanti kita bahas. Maka manusia yang adalah gambar Allah itu harus menjadi tanda kutip Allah kecil bagi ciptaan yang lain. Dengan cara seperti itulah manusia mendemonstrasikan akan kedaulatan Allah di dalam dunia ini. Yang kedua, manusia harus mewakili Allah. Sebagai wakil, tentu saja kuasa manusia mutlak bergantung kepada Allah dan manusia bertanggung jawab kepadanya. Nah, seringkali hal-hal yang seperti ini diajarkan secara tidak utuh. Manusia dikatakan sebagai penguasa dan penakluk alam. Tetapi jarang diingatkan bahwa manusia itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah sebagai wakil Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan unik dari ciptaan lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik secara fisik, tetapi juga secara psikis, secara kejiwaan. Sehingga kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, tetapi juga kebutuhan rohani. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu ya di dalam Matius 4 ayat 4, mengutip dari Ulangan pasal 8. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia begitu unik, begitu berbeda dari ciptaan lainnya secara esensi, sehingga manusia itu layak menjadi objek dari perhatian dan kasih Allah lebih daripada ciptaan yang lain. Kepada murid-murid dan kepada banyak orang, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai? Lihat burung pipit di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu. Lihat bunga bakung yang tidak menenun, tetapi Salomo dalam kekayaannya pun juga tidak berpakaian seindah bunga-bunga bakung itu. Mengapa kamu dan saya begitu unik dari ciptaan yang lain? Karena kamu dan saya diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Implikasi yang keempat, namun manusia itu terbatas. Kamu dan saya harus mengingat bahwa sekalipun kita adalah penguasa dan penakluk atas ciptaan yang lain, Allah sudah memberikan kuasa kepada kita, tetapi kita bukanlah Allah. Pikiran kita bukan standar tertinggi. Pikiran kita juga terbatas. Ingat, kamu yang masih muda, kamu punya tanggal lahir. Ya, jadi setiap kamu dan saya itu biasanya punya 2 akte. Ya, akte lahir dan akte kematian.
Memang di tengah-tengah itu ada juga ya, akte atau ijazah kelulusan, ada akte nikah, ada akte tanah, begitu. Tapi pada umumnya manusia memiliki tanggal lahir dan tanggal mati. Karena manusia terbatas. Dan yang kelima, manusia dalam relasinya dengan Allah menyadari bahwa hidup itu ternyata punya arti dan tujuan. Teman-teman, ini yang saya jelaskan dari poin yang pertama, bahwa pandangan Alkitab atau pandangan Kristen tentang manusia, kamu dan saya diciptakan oleh Allah. Nah, jikalau teman-teman bisa atau ingin bertanya, ya teman-teman mungkin bisa menuliskan pertanyaan dalam link yang dikirim oleh Syairani Manasye. Ya, silakan teman-teman bertanya mengenai poin-poin yang sudah dijelaskan. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, teman-teman, pandangan Kristen tentang manusia dikatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Memang tidak banyak ya, khususnya Perjanjian Lama hanya memberikan 3 bagian mengenai hal ini. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Kejadian 5 ya, dan Kejadian 9 ayat 6. Next, dalam hal ini Grudem mengatakan bahwa the fact that man is in the image of God means that man is like God and represent God. Kamu dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Kamu dan saya merepresentasikan Allah yang berdaulat. Nah, pertanyaan kita, apa sih gambar dan rupa Allah itu? Nah, sebelum kita melihat ya secara sistematik, teman-teman, Alkitab tuh menjelaskan begini di dalam Kejadian pasal 1 ya. Coba slide, oke. Ya. Berfirmanlah Allah, ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di dalam bahasa Ibrani sebetulnya preposisi kaf ya atau dan ya itu harusnya diterjemahkan like atau seperti. Ya, jadi saya sudah memberikan kurung di situ, teman-teman bisa melihat ya, seharusnya diterjemahkan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar seperti rupa kita. Ya, jadi memang penerjemahannya seharusnya seperti itu, sehingga teman-teman kata gambar dan rupa itu adalah 2 kata yang sinonim, yang interchangeable. Ya, bisa dipertukarkan. Nah, kita bisa melihat di beberapa ayat ya, misalnya di dalam slide ya, di dalam Kejadian ya tentu saja misalnya Kejadian 1 ayat 26 itu ada kata gambar dan rupa. Dalam Kejadian 1 ayat 27 ada kata menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Cuma 1. Di Kejadian 5 dipakai kata rupa Allah. Lalu di pasal 5 urutannya dibalik, menurut rupa dan gambarnya. Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini bisa dibalik-balik, bisa hanya gambar saja, bisa hanya rupa, atau bisa gambar dan rupa, rupa dan gambar. Jadi ini adalah 2 kata yang sinonim yang bisa dipertukarkan begitu. Nah, hakikat manusia sebagai gambar Allah inilah yang membedakannya dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kalau manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, binatang diciptakan menurut jenisnya atau sebagai jenisnya. Sementara manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Nah, ini yang menunjukkan ada relasi yang istimewa antara
kita dengan Allah. Jadi eksistensi atau keberadaan kita tidak semata-mata kita adalah makhluk pribadi atau kita diciptakan, tetapi kita adalah gambar Allah sendiri. Kita adalah rupa dan gambar Allah sendiri. Itu yang saya pikir juga yang menolong kamu dan saya bisa mengenal Allah. Dibandingkan dengan golden retrievermu, ya, atau mungkin kamu punya kucing di rumah, ya, yang begitu cute, lucu, menggemaskan, begitu ya. Tapi mereka tidak bisa mengenal Allah seperti kamu mengenal Allah. Nah, untuk mengerti akan rupa dan gambar Allah ini, ya mungkin kamu ingat gambar berikut. Ketika di kelas, ya, waduh, siapa yang kangen dengan ruang kuliah nih, teman-teman? Siapa yang merindukan, ya, ruang yang akrab, ya, dan memiliki simbol seperti ini. Nah, kata gambar ya dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata selem, sementara rupa ya dipakai kata demuth, ya. Kata aslinya adalah demuth. Nah, untuk mengerti kenapa ya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu apa artinya? Nah, kita mesti melihat penjelasannya. Dalam dunia kuno, ya, bagaimana cara orang bisa mengenal rajanya, bagaimana rakyat itu bisa mengenal pemimpinnya, maka dibuatlah selem-selem atau gambar-gambar. Lalu gambar atau patung ukiran itu diletakkan di seluruh pelosok negeri. Supaya ketika rakyat melihat selem atau gambar itu, mereka tahu siapa yang berkuasa. Jadi mirip juga ya dengan dua foto dan juga satu emblem yang diletakkan di tiap ruang-ruang umum. Ruang kelas, ruang rapat, atau mungkin juga ruang gereja. Ruang pertemuan gereja kadang-kadang juga memakai gambar dan rupa Presiden RI kita, juga burung Garuda kita sebagai dasar negara. Nah, mungkin ini juga yang membuat kita mengerti ya, waktu orang-orang Farisi mencoba Yesus, bilang begini, Rabi, apakah kita harus membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Lalu Yesus bilang, ambil koin. Ambil uang koin itu. Apa yang ada di situ? Gambar dan rupa siapa? Lalu mereka menjawab, gambar dan rupa Kaisar. Yesus mengatakan apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jadi teman-teman, kalau kamu dan saya sudah diteguhkan kembali pada hari ini, ya, jadi apa yang saya bicarakan pada hari ini, saya yakin ini bukan satu hal yang baru buat teman-teman, ya, tetapi kita kadang-kadang memang perlu belajar doktrin supaya kita semakin melihat lebih dalam dan lebih kaya akan makna-makna dari sesuatu yang mungkin bagi kita familiar. Kamu dan saya adalah selem-selemnya Allah. Supaya apa? Supaya ketika ciptaan lain melihat kamu, mereka tahu siapa yang lagi berkuasa. Jadi ketika kamu dan saya dicipta dalam gambar dan rupa Allah, maksudnya kamu dan saya adalah duta-duta Allah yang berkuasa atas bumi, berkuasa atas segala makhluk ciptaan yang lain, binatang-binatang di udara, di darat, di laut, dan seterusnya. Jadi kalau kamu membaca Mazmur, kamu nggak kaget ya membaca bahwa jika aku melihat langitmu buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengasihinya dan engkau meletakkan di bawah kakinya segala ciptaan yang lain, hewan-hewan di padang, di darat, di laut, burung-burung di udara, engkau letakkan di bawah kakinya. Jadi saya pikir bagian ini harusnya membuat kamu
semakin menyadari ya, bahwa betapa kamu berharga, betapa kamu bernilai. Ya. Kamu adalah selemnya Allah. Kamu adalah demusnya Allah. Mungkin kamu berpikir, saya kurang mancung hidungnya. Saya kurang putih kulitnya. Kadang-kadang saya mikir juga ya, kenapa putih itu identik dengan kecantikan, dengan ketampanan? Padahal enggak juga. Orang-orang bule pengen jemur, pengen kulitnya hitam. Orang Indonesia pengen jadi bule. Ini sesuatu yang lucu ya. Nah, kenapa? Karena nilai manusia seringkali ditentukan dari apa image dunia. Ya, kadang-kadang kita menyamakan diri kita pengen mengidentifikasikan diri dengan idol-idol masa kini, dengan artis-artis, ya, aktor-aktor yang tampan, yang ganteng. Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan betapa kamu dan saya begitu bernilai. Bang Riko mau kita mikir nih ya. Coba bayangin ketika umat Israel ya di dalam perjalanan menuju Kanaan lalu mendengar atau membaca tulisan Musa dari Kejadian 1 ini. Bahwa mereka diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka tentu akan merasa bahwa betapa perkataan-perkataan ini amat sangat powerful. Karena kami adalah bangsa budak. Kami tadinya budak Firaun. Tetapi sekarang kami sadar bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah. Kami adalah wakil Allah. Kami adalah duta-duta Allah di dunia ini. Atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nanti teman-teman di dalam Matius nuansanya juga sama ya teman-teman. Ketika Yesus dalam Matius 28 mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka perintahnya sama seperti ketika Allah mengatakan kepada Abraham. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sama perintahnya apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kamu dan saya diberikan kuasa untuk mengisi dunia ini, menaklukkan dunia ini, menjadi murid Kristus. Gambar dan rupa Allah. Nah, ada beberapa pandangan ya. Apa sih yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Kalau kita melihat ya, misalnya di slide yang ada di HP-mu atau di laptopmu, saya cuma ambil beberapa aja. Misalnya Roma Katolik melihat gambar dan rupa Allah itu adalah karunia atau pemberian supranatural. Tapi Roma Katolik melihatnya bahwa karunia atau pemberian supranatural ini hilang saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, istilah Latinnya itu donum super additum. Donum, ya, kebaikan. Kata donatur atau donasi berasal dari kata donum. Super additum, ya, super additum, ya, diberikan atau ditambahkan dari atas. Nah, karunia atau pemberian supranatural ini hilang saat manusia jatuh dalam dosa. Awalnya tidak ada dalam natur manusia, tetapi diberikan kemudian supaya manusia mencapai tujuan penciptaan. Mungkin ini agak membingungkan, ini sekilas info aja teman-teman. Nah, tetapi gambar dan rupa Allah ini hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kalangan Lutheran melihat bahwa gambar dan rupa Allah adalah kualitas spiritual. Ya, jadi kebenaran original, kebenaran asali yang dimiliki manusia melalui ketaatan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sementara dari kalangan Reform ya mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah seluruh hakikat manusia. Ada di dalam
keseluruhan diri manusia. Itu mencakup jiwa atau roh, ya. Kenapa? Karena Allah adalah roh, manusia juga adalah roh. Maka gambar dan rupa Allah juga mencakup jiwa. Ya, termasuk juga human faculties atau kapasitas manusia. Aspek psikis, emosi, keinginan, kehendak, ya. Manusia bisa berpikir, bisa mengetahui, ya, berbeda dengan binatang. Ini yang membedakan kita dengan binatang, ya. Gambar dan rupa Allah, termasuk kebenaran, ya, kebenaran sejati, kekudusan, kesucian hidup, dan juga tubuh manusia. Jadi orang-orang reform, ya, mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah pun juga mencakup aspek fisik tubuh manusia. Nah, tentu saja ini melawan pandangan-pandangan gnostik, ya, atau pandangan-pandangan dari filsafat Yunani kuno yang melihat tubuh sebagai penjara bagi jiwa. Tubuh itu jelek, jiwa yang bagus. Enggak. Pandangan reform melihat keutuhan manusia, ya, dalam seluruh aspeknya sebagai penyandang dari gambar dan rupa Allah. Nah, menjadi pertanyaan tentu saja. Apa yang terjadi dengan gambar dan rupa Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kamu mendengar, ya, nanti kita juga akan bicara tentang dosa, khususnya minggu depan, ya, doktrin hamar teologi tentang dosa, begitu. Misalnya kamu membaca Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kamu mesti melihat, ya, di beberapa terjemahan lain, ya, atau terutama Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata kehilangan itu tidak ada. Kata kehilangan lebih tepat diterjemahkan menjadi rusak atau korup. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu tidak hilang sama sekali. Tidak hilang. Ya, misalnya kita melihat dalam Kejadian 9 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Sorry, sebetulnya saya udah bikin beberapa slide, tetapi saya mesti ulang lagi karena filenya korup, mungkin karena virus, ya. Kejadian 9 ayat 6, mungkin kamu juga bisa baca. Di situ firman Allah berkata kepada Nuh begini, sesungguhnya 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Lalu kita melihat dalam Yakobus 3 ayat 9. Saya akan bacakan. Yakobus 3 ayat 9. Dikatakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Pasca kejatuhannya di dalam dosa, kamu dan saya tetap adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi sayang, dosa merusak gambar dan rupa Allah itu. Kemuliaan Allah yang ada pada diri kita menjadi rusak. Konsekuensinya apa? Kamu dan saya menjadi pembenci Allah. Kamu menjadi musuh Allah. Kita melihat gambaran dalam Kejadian pasal 3. Ketika Adam mendengar bunyi langkah Allah berjalan-jalan dalam taman itu. Ya, Adam bersembunyi. Dan ketika Adam mendengar suara Allah, Adam tetap bersembunyi. Adam tidak menghampiri Allah. Justru Allah yang menghampiri Adam. Kamu dan saya ketika sudah jatuh ke dalam dosa, pada hakikatnya kita adalah musuh Allah. Kita memberontak kepada Allah. Kita terhilang dari Allah. Dan kita tidak lagi mencerminkan hidup Allah atau hidup ilahi dalam hidup kita. Sehingga konsekuensinya kamu dan saya harus diperbaharui secara menyeluruh supaya kita kembali mencerminkan hidup ilahi. Dalam Kolose 3 dan Efesus pasal 4, ya, kita perlu sekali mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama supaya kehidupan ilahi itu terpancar dalam
hidup kita. Nah, tujuan penebusan adalah untuk menjadikan kita makin serupa dengan Allah atau makin serupa dengan gambar dan rupanya. Yang di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sejak semula Allah sudah menentukan kamu dan saya untuk dijadikan serupa dan segambar dengan gambaran Kristus. Haleluya. Teman-teman, saya pikir justru ya dari kenyataan inilah kita melihat esensi dari pemuridan. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengembalikan manusia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Makanya jangan puas ya kalau akak kamu mirip kamu, ya, cara ketawanya, cara jalannya, atau cara berpakaian, atau cara ini dan itu. Jangan bangga, tetapi banggalah. Bersyukurlah, bersukacitalah ketika akak kamu atau siapapun yang engkau layani makin serupa dengan Kristus. Waktu saya tinggal berapa menit lagi, tolong diingatkan. Nah, teman-teman, di dalam hidup yang akan datang, maka gambar Allah ini akan disempurnakan. Oke, thank you. Kayaknya minta 15 menit deh, Bet. Thank you. Ray minta 15 menit ya. Oke, jadi di dalam masa yang akan datang, Ruben, ketawa. Di dalam masa yang akan datang, gambar dan rupa Allah ini akan diperbarui dan akan disempurnakan. Saya pikir ini adalah hal yang menghibur, teman-teman. Karena kadang-kadang kalau kamu melihat di depan cermin, kok kayak begini rupa dan gambar Allah. Kalau kamu mungkin evaluasi diri begitu ya, aduh baru aja jatuh dalam dosa. Apa kayak gini gambar dan rupa Allah? Kok saya gagal lagi? Salah satu hal yang menghibur adalah bahwa gambar dan rupa Allah ini akan disempurnakan. Kamu dan saya akan dimuliakan oleh Allah di dalam kesempurnaan yang seutuhnya, yaitu pada hari Yesus Kristus datang yang kedua kali. Saya pikir ini adalah harapan. Sehingga kalau kamu belum mirip dengan Allah saat ini, ya jangan kecil hati, jangan akhirnya menyerah, ya, tetapi terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, implikasi dari doktrin ini, next, tentu saja kita adalah milik Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi. Berikanlah kepada Kaisar karena itu adalah gambar Kaisar. Koin itu milik Kaisar, maka berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi miliknya. Sebetulnya Tuhan Yesus juga mau mengingatkan, kamu dan saya, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Maka persembahkanlah seluruh totalitas hidupmu kepadanya. Berikan komitmenmu kepadanya. Berikan penyembahanmu kepadanya. Kasihmu kepadanya. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada orang-orang yang kau kasih di dunia ini. Saya pikir Tuhan Yesus sangat memahami bahwa kamu adalah miliknya. Sehingga loyalitas, kasih, dan pelayananmu harusnya diberikan kepada Allah. Pertanyaan ini, mengapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah? Sebetulnya gampang saja dijawab. Jawabannya adalah karena kamu adalah gambar Allah. Kamu adalah miliknya. Yang kedua, kamu dan saya harus meneladani Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Makanya lulus atau selesai MHB nggak berhenti. Ada karakter hidup baru misalnya. Ada bahan-bahan PA lain yang menolong kamu makin serupa dengan Kristus. Lalu begitu bahan-bahan tentang karakter selesai, apakah berhenti? Tidak. Tapi lanjut. Makin mengenal Kristus dan makin serupa.
dengan Kristus. Ya, goal dari pemuridan ataupun dari pembinaan-pembinaan kita adalah itu, meneladani Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Yang ketiga, kita mengalami kemanusiaan yang utuh hanya ketika kita berelasi dengan Allah secara benar. Mungkin kamu berpikir ya, kapan saya bisa berubah? Kapan saya bisa menjadi lebih baik lagi? Teman-teman, perubahan hidup atau ketika kamu mencapai dalam tujuan hidup yang sejati itu hanya bisa kamu raih ketika kamu memiliki relasi dengan Allah. Sekali lagi dalam hal ini betapa signifikan keberadaan kelompok-kelompok kecil di kampus. Kelompok-kelompok pemuridan, bukan kelompok kursus Alkitab, bukan kelompok-kelompok untuk training ini dan itu, tetapi kelompok pemuridan untuk menolong setiap pribadi berelasi dengan Allah secara benar, sehingga mereka boleh mengalami kemanusiaan yang seutuhnya. Nah, yang berikut ya, ada kebaikan di dalam kerja, nah, belajar. Tentu saja ya, ketika kamu dan saya belajar benar-benar mengembangkan diri, ya, menggunakan nalar untuk berpikir, untuk melatih diri, untuk menghafal, mengingat, untuk mengikuti semua proyek ketaatan di dalam kelompok kecil, itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan diri supaya kita betul-betul menjadi wakil Allah di dunia ini. Maka bekerja bukan lagi suatu kutukan. Sekalipun dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa tanah akan terkutuk karena kita. Dengan peluh kamu akan menghasilkan makanan dari tanah yang sudah dikutuk, yang penuh dengan onak duri sampai kita mati. Kita seringkali membaca itu sebagai kutukan. Memang betul bahwa alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Tetapi panggilan atau mandat beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, usahakan dan peliharalah taman itu tetap berlaku sampai pada hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, hal-hal ini akan menolong kita menilai ya, bahwa aspek-aspek dalam hidup ini termasuk pekerjaan kita nantinya, studi yang kita miliki, itu adalah dalam rangka kita sedang mendemonstrasikan rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Dan yang terakhir, tentu saja setiap manusia itu berharga. Tuhan hadir dalam diri orang lain apapun bentuknya, seberapapun IQ-nya, betapapun jahatnya. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap merupakan gambar Allah yang tidak boleh dibunuh, teman-teman. Tadi Bang Riko sudah katakan, siapa yang meniadakan nyawa manusia, juga akan ditiadakan nyawanya. Kenapa? Karena manusia adalah gambaran rupa Allah. Kita tetap memperlakukan orang berdosa seperti manusia, bukan seperti binatang. Teman-teman, ini hal yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena seringkali kita di dalam di dalam ketidaksadaran kita menghina orang. Ya, kita panggil mereka tikus, sapi, bodoh, sini bodoh, ya. Bogel, pendek, sini pendek. Kurus, dan seterusnya. Itu jadi abuse secara verbal, bulian, begitu. Karena kita tidak menyadari bahwa orang yang kita bully adalah gambaran rupa Allah. Betapapun jeleknya mereka. Jelek bukan cuma secara fisik ya, tapi kelakuannya juga kadang-kadang sejelek fisiknya, maaf ya. Atau mungkin orangnya cakep, tapi kelakuannya jelek. Lalu kita bully karena kejelekan kelakuannya itu, teman-teman. Ya, ini sama sekali merendahkan
Ya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita melihat misalnya di tayangan-tayangan Buser atau Liputan 6 atau di tayangan-tayangan berita begitu ya, betapa manusia itu mudah sekali membunuh sesamanya. Dan kadang-kadang bukan cuma non-Kristen. Banyak sekali orang-orang Kristen yang harus mendekam di penjara oleh karena kesalahannya membunuh sesamanya, kerabatnya dan sebagainya. Oke, saya pikir ini bagian yang disampaikan. Mungkin masih ada 5 menit ya, masih ada 5 menit kalau nggak salah. Saya selesaikan dulu nih di slide berikut ya. Nanti kalau nggak selesai mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, teman-teman. Nah, pandangan yang ketiga, teman-teman. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rohani. Ada pertanyaan. Komposisi manusia apa sih? Kebanyakan orang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh secara fisik, jiwa, dan roh atau jiwa atau roh adalah non-fisik, material dan imaterial, begitu. Nah, dari hal ini ada 2 kubu, teman-teman ya. Model yang pertama atau kubu yang pertama yang mengatakan bahwa manusia itu cuma terdiri dari 2 unsur, tubuh, lalu yang kedua jiwa dan roh. Jiwa sama dengan roh. Sementara kubu kedua, trikotomi, bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, itu memisahkan ketiganya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu dikotomi, ya, itu mendasari pemahamannya dari Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu Matius 10 ayat 28 ini yang terkenal, yang Tuhan Yesus katakan ya kepada orang-orang yang mendengarnya, ya, janganlah kamu takut, ya, janganlah kamu takut kepada mereka yang berkuasa untuk membunuh tubuh, tetapi takutlah ya kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi memang roh atau jiwa itu bisa dipakai secara bergantian. Ini menunjuk kepada satu hal yang sama. Nah, jiwa itu, Bang Riko mungkin berhenti sampai di poin ini, teman-teman, mengenai trikotomi nanti dijelaskan minggu depan. Ada orang yang membedakan jiwa dan roh, tapi menggabungkan jiwa dengan tubuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa roh adalah esensi manusia yang sesungguhnya. Ya, saya nggak menunjukkan kamera ya, karena di depan kamu ada slide. Tapi kalau kamu lihat gambar saya tadi, ya, yang kamu lihat itu bukan saya yang sesungguhnya. Tapi saya yang sesungguhnya itu adalah roh saya. Tetapi saya tidak bisa melihat roh saya. Tidak bisa menyentuh roh saya. Kenapa? Karena roh bukan materi. Tetapi kita atau saya bisa merasakan roh saya bekerja. Ya. Nah, roh dibedakan dari jiwa. Kenapa? Karena roh itu sifatnya kekal. Nah, jiwa disatukan dengan tubuh. Kenapa? Karena jiwa adalah manifestasi tubuh. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya, jiwa memakai kata nefesh. Dalam bahasa Yunani, psike. Ya, dari situlah kata psikologi berasal. Ilmu kejiwaan. Psikologi, psike, jiwa. Nah, kalau kita melihat aspek lain, tubuh adalah kumpulan dari triliunan sel, tentu saja sel hidup yang punya pola kerja masing-masing.
Nah, kita pisahkan dulu tubuh, ya. Kamu punya kepribadian, ya. Kepribadian kamu, ya. Ada yang pemalu, penakut, ada yang pintar, ada yang tajam, bisa berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks, ada yang kreatif, suka menciptakan hal-hal yang baru, ada yang bisa memiliki pertimbangan, ya, akal budi, kamu punya selera, kamu punya perasaan enek, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah manifestasi tubuh. Atau dengan kata lain, itulah jiwa. Ya, jadi jiwa itu manifestasi tubuh. Berbeda dengan roh. Jiwa menolong tubuh bisa berfungsi dengan baik. Bisa kuliah yang baik, bisa kerja, bisa cari uang, bisa cari jodoh. Sekarang saya berusia 41 tahun. Waktu 5 tahun, ya, waktu saya usia 5 tahun, tubuh dan jiwa saya tuh masih sederhana sekali. Saya masih bergantung pada orang tua saya masih penakut, saya tidak punya pertimbangan abstrak, nggak bisa berpikir kompleks, karena saya masih 5 tahun. Jadi jiwa saya masih sederhana sekali. Tapi ketika saya dewasa, jiwa saya bisa memanifestasikan tubuh secara dewasa juga. Maka saya punya cara berpikir yang kompleks misalnya, ya, walaupun nggak kompleks banget ya, atau kadang-kadang kompleks, saking kompleksnya nggak bisa dimengerti. Ya, bisa berpikir tajam, penuh pertimbangan. Nah, itu adalah pada hakikatnya itu adalah jiwa. Nah, saya menerangkan beda dengan roh ya. Ini saya sekaligus juga mengatakan saya ada di posisi yang mana. Ya, roh, ya, dalam bahasa Ibrani ruah, dalam bahasa Yunani pneuma, ya, angin. Roh itu adalah esensi dari diri saya yang sejati, dan roh sifatnya kekal. Roh ada awal, tetapi tidak punya akhir. Kenapa? Karena pada saat saya mati, ya, roh akan terpisah dari tubuh saya dan kembali kepada Pencipta. Nah, menunggu untuk nanti ketika Tuhan Yesus datang akan diberikan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sorry Bang Ray, Bebet, saya korupsi waktu dikit lagi. Nah, roh itu kadang-kadang tidak berfungsi karena apa? Karena terjebak dalam tubuh dan jiwa yang berdosa. Ya, sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita harus berdoa. Udah jam doa misalnya. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita mesti saat teduh doa. Tapi tubuh ini kadang-kadang berpikir mau tidur lebih lama lagi dan sebagainya. Roh penurut, tetapi daging lemah. Nah, kadang-kadang roh itu tidak berfungsi karena sebetulnya terjebak dalam tubuh dan jiwa yang berdosa ini. Makanya yang dimaksud dengan mati rohani adalah buta secara rohani atau mati secara rohani. Ya, lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Ya, ku hilang buta bercela. Ya, mati rohani. Itu yang dimaksud adalah rohnya. Maka butuh kebangunan rohani. Nah, itu yang mungkin bisa saya terangkan. Mungkin minggu depan akan saya lanjutkan. Ya, jadi kita baru membicarakan 2 poin pada hari ini, atau mungkin tiga poin, ya, 3,5. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, manusia di dalam keutuhannya, tubuh, jiwa, dan roh sebetulnya adalah makhluk rohani. Nah, tadi saya sudah mengatakan perbedaan antara tubuh dan jiwa dengan roh. Ya, oke. Sampai saat ini mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan.
Oke, terima kasih Bang Riko, terima kasih juga teman-teman yang boleh mengikuti sampai saat ini. Bersyukur juga buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di Slido. Teman-teman, mungkin aku harus nggak bisa tampilkan semua. Kenapa? Karena teman-teman banyak pertanyaan tentang seputar dosa, dan terima kasih juga, dan ya memang lah ya, yang dosa-dosa itu lebih menarik ya. Tapi itu mungkin kami akan disimpan dan akan disampaikan ke Bang Riko supaya minggu depan kita bisa bahas kayak gitu ya, apa yang menjadi point interest teman-teman. Nah, aku akan tampilkan beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan tentang doktrin manusianya terlebih dahulu, dan mungkin Bang Riko bisa langsung jawab kayak gitu ya. Bang, ada yang bertanya, bagaimana pandangan Alkitab mengenai AI, Artificial Intelligence? Gimana Bang, ada komentar atau ada respon? Silakan Bang Riko. Bang Riko? Sorry Ray, gimana Ray? Ini Bang, bagaimana pandangan menurut Alkitab mengenai Artificial Intelligence, AI, pada manusia dan era industri 4.0 seperti ini Bang, tentang kecerdasan artifisial. Ada di slide Bang, itu yang aku tampilkan pertanyaannya. Baik. Oke, thank you untuk pertanyaannya, kecerdasan artifisial ya, kecerdasan buatan. Dan ini ancaman tentu saja bagi ada yang menilai bahwa ini adalah ancaman bagi eksistensi manusia. Sekalipun di sisi lain kita melihat ini adalah kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Allah, tentu saja untuk dalam rangka menaklukkan alam atau ciptaan yang lain. Nah, tetapi ini tidak lepas sebetulnya dari era industri, ya, di mana banyak orang pada saat itu sudah menemukan begitu banyak penemuan-penemuan yang tentu saja mempermudah hidup manusia. Dalam ada mesin uap, ada telepon, ditemukannya listrik dan sebagainya, sehingga konsekuensi dari era industri pada masa yang lalu sampai hari ini, konsekuensinya harus kita tuai, yaitu mungkin manusia digantikan oleh mesin, ya, dan itu sudah banyak kita rasakan, banyak pabrik-pabrik yang harus mem-PHK-kan pekerjanya oleh karena sudah digantikan oleh teknologi robot dan sebagainya. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Saya tidak terlalu mendalami begitu, tetapi saya pikir pengembangan teknologi tentu saja ada di dalam kehendak Allah bagi manusia. Karena Allah ingin kita memaksimalkan gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita untuk menaklukkan, ya, untuk menguasai alam. Kenapa? Karena itu semua sudah diciptakan untuk kita. Nah, tetapi saya pikir yang tidak boleh kita hilangkan adalah nilai manusianya itu sebagai rupa dan gambar Allah. Allah ingin kita juga tetap mengingat bahwa manusia yang memiliki rupa dan gambar Allah itu lebih bernilai daripada mesin, daripada robot, daripada yang lain. Sehingga dalam hal ini memang Alkitab tidak mengatakan secara langsung apakah itu boleh atau tidak boleh, tetapi prinsipnya yang kita miliki adalah itu semua ada di dalam kehendak Allah. Itu semua ada di dalam izin Allah. Nah, tapi yang saya mungkin perlu untuk garis bawahi adalah kalau akhirnya kita memandang bahwa mesin atau robot atau komputer itu lebih bernilai daripada manusia, daripada nilai manusia itu sendiri.
Nah, bagaimana menerjemahkannya? Saya pikir ini akan bisa panjang begitu ya. Misalnya perusahaan yang harus memilih apakah membeli mesin yang berteknologi tinggi, menguntungkan perusahaan, tetapi mesin ini akan menggantikan ratusan atau ribuan karyawannya. Ya, tentu pemahaman dia tentang nilai manusia di hadapan Allah itu akan amat sangat menentukan keputusan apa yang akan diambil begitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Tapi saya pikir mungkin Ray atau mungkin juga teman-teman staff yang lain juga mungkin bisa memberikan tambahan. Thank you. Oke, thank you Bang. Kita coba lanjut dulu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Ini jadi aku tampilin dulu beberapa, kalau mungkin Bang Riko rasa minggu depan akan bahas, mungkin nggak apa-apa, nggak usah dijawab sekarang. Mungkin salah satu pertanyaan yang juga banyak itu tentang kehendak bebas, free will. Dan itu sebenarnya berkaitan tentang apakah Tuhan menciptakan manusia tahu berdosa sehingga membiarkan, kenapa Tuhan tidak menghentikan, kenapa dia tidak menciptakan manusia mutlak taat kepadanya. Bang Riko ada respon atau ada komen, mungkin akan lebih bahas di minggu depan, tapi sampai saat ini apa yang mungkin Bang Riko bisa sampaikan untuk bagian ini? Silakan Bang. Oke, ya tadi saya sudah jelaskan, ini makasih ya untuk yang nanya. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga Allah menciptakan manusia tidak seperti robot. Manusia memberikan free will atau kehendak bebas, sehingga manusia yang akan memutuskan sendiri apa yang akan dia lakukan, apakah dia taat, apakah dia tidak taat. Nah, ternyata memang kita melihat bahwa manusia pertama memilih untuk tidak taat dengan free will-nya sendiri. Nah, pertanyaan apakah mengapa ia tidak menciptakan manusia mutlak taat kepadanya? Jawaban cepatnya tidak tahu. Nanti kamu bisa tanya kepada Tuhan ya ketika berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Tetapi saya pikir Allah itu ingin manusia betul-betul mirip dengan dirinya. Kalau Allah menciptakan kamu dan saya dengan kehendaknya yang bebas sebagai Allah, ingat Allah adalah Allah yang berdaulat, Dia bisa saja memutuskan untuk menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Allah bisa saja memutuskan di dalam kehendaknya atau God's will-nya, ya, apakah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya atau tidak. Allah menaruh gambar dan rupanya di dalam dirimu, tentu saja itu termasuk aspek free will. Itu karena Allah tidak ingin kamu menjadi ciptaan yang dikontrol seperti robot oleh kuasa-kuasa yang lain. Apakah Tuhan dalam kedaulatannya sudah menentukan dosa-dosa yang akan diperbuat seseorang? Ini pertanyaan yang susah ya. Kalau tadi ditanya apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh ke dalam dosa, tentu saja tahu. Nanti kita akan melihat saya tidak akan bahas lebih dalam sebetulnya. Tetapi Allah memang sudah merencanakan bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan manusia harus diselamatkan. Nah, ini mengindikasikan bahwa Allah di dalam kedaulatannya sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Manusia akan memilih untuk tidak taat kepadanya. Tetapi di dalam kemahatauan Allah, Allah tetap memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk memilih apakah dia akan taat atau tidak taat kepadanya. Dan Allah sudah memberikan firman, Allah sudah memberikan ketetapan, tetapi sayangnya manusia pertama dan bahkan sampai pada hari ini memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nah, apakah Allah akhirnya dikatakan di sini menghukum orang tersebut dengan menuduh free will-nya? Mungkin bukan aspek free will-nya secara khusus yang dituduh, tetapi
orang itu sendiri. Karena free will itu ada di dalam pusat dirinya, manusia sebagai tubuh dan jiwa yang memiliki kehendak, kemauan, keinginan, kebutuhan, dan sebagainya, dan juga roh, yang kadang-kadang roh itu sebetulnya ingin taat kepada Allah. Tetapi tubuh dan jiwa itu begitu dominan, sehingga akhirnya memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nah, yang akan dituduh dan dihukum adalah keseluruhannya, keseluruhan dari manusia itu sendiri. Semoga ini jelas ya, Ray ya, dan teman-teman. Ray, kalau mau nambahin boleh, Ray. Thank you. Oke, Bang, terima kasih. Teman-teman, maaf karena waktu terbatas, mungkin nggak bisa semua pertanyaan, tapi aku menerima pertanyaan teman-teman tentang kenapa bisa jatuh dalam dosa meski sudah percaya kepada Yesus, apakah aku merasa bisa tidak berdosa asal terus berbuat baik, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata mereka sudah menjadi serupa dengan kita, itu ada semua, udah masuk. Dan itu nanti akan kita compile, archive, dan mungkin bisa disampaikan ke pembicara supaya mungkin minggu depan kita bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan tersebut atau bisa langsung dimasukkan di materi yang akan dibahas. Sorry teman-teman, yang karena lebih banyak tentang dosa gitu ya, jadi kupikir akan lebih menolong juga buat Bang Riko dan teman-teman minggu depan jadi bisa membahas tentang doktrin dosanya. Dan mungkin sudah terjawab beberapa pertanyaan melalui penjelasan Bang Riko. Terima kasih buat teman-teman, buat Bang Riko juga. Bang Riko boleh tutup dalam doa sebelum lanjut ke MC untuk penutup ada doa tutup firman. Silakan Bang Riko. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk pembahasan ini dan kami berdoa Tuhan berikan kepada kami hati yang teachable, hati yang rindu mau belajar dan diajar, dan Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh tinggal di dalam Engkau, makin mengenal Engkau, supaya kami mampu untuk mengenali siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Mengenali diri kami sendiri dan di dalam kehendak-Mu, maka kami boleh melayani sesama kami lebih utuh lagi dan berusaha untuk melepaskan mereka dari ikatan dan jeratan dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus mengajarkan kami akan nilai manusia di hadapan Tuhan, dan sebagai umat-Mu kami bersyukur, kami merasa tersanjung, kami merasa terhibur, merasa terhormat karena Tuhan menyelamatkan kami oleh karena kami memiliki gambar dan rupa Allah. Terima kasih banyak Tuhan untuk sharing, untuk diskusi. Tolong kami Tuhan untuk minggu depan pun juga boleh berkumpul dan semakin dibukakan lagi akan siapa diri kami, khususnya diri kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bang Riko untuk khotbahnya. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Bayu. Kepada Kak Bayu, aku persilahkan. Mari teman-teman semua, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, di mana kami masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan tentang doktrinnya Bapa, doktrin manusia yang telah dibawakan oleh Bang Riko tadi Bapa. Kami mengucap syukur biar Engkau berkati Bang Riko dalam pelayanannya maupun dalam keluarganya Tuhan, biar Tuhan Yesus yang terus campur tangan di setiap aktivitas Bang Riko di kehidupan Bang Riko sehari-hari Bapa. Pada malam hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk kebijakan pemerintah Bapa, di mana pemerintah akan memberikan suatu kebijakan dengan new normal ya Bapa, yang akan diberlakukan untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan setiap hal yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada saat ini, biar Tuhan yang terus tuntun Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami Bapa, untuk presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus dan para menterinya,
Biar Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kebijaksanaan, hikmat kepemimpinan juga Bapa, biar setiap keputusan maupun eh, yang diberikan oleh pemerintah itu dapat bersifat adil, dan biarlah juga Bapak setiap kebijakan-kebijakan yang akan diberikan itu untuk dapat dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini juga Bapak. Dan kami juga berdoa Yesus untuk masyarakat-masyarakat Indonesia Bapak yang dimana saat ini banyak sedang terjadi COVID-19 Bapak. Kami mohon Bapak, biarlah yang terkena COVID-19 ini Tuhan Yesus terus hibur, terus berikan sukacita Bapak dalam melewati situasi yang saat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang campur tangan bagi kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapak, terutama untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang terus campur tangan, lindungi, jauhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit Bapak maupun mara bahaya Tuhan Yesus. Dari virus-virus ini juga Bapak, biarlah anak-anak-Mu dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tubuh yang sehat dan bugar Bapak. Kami juga berdoa Bapak, biarlah berikan kami hikmat masing-masing Bapak, biar kami bisa sadar Tuhan untuk mengikuti setiap aturan yang diberikan pemerintah, untuk tidak keluar dari rumah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus virus ini bisa selesai, dan kami dapat beraktivitas kembali tanpa merasakan rasa takut maupun gelisah Bapak. Kami serahkan Tuhan Yesus, doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang terus memimpin kami, menuntun kami di setiap harapan maupun keinginan kami Tuhan Yesus, terutama bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun juga Bapa untuk setiap dosa dan salah yang telah kami perbuat. Baik dan kuduskan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Bayu dari kampus Mercu Buana. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PMKJ hari ini. Kepada Kak Alfa, aku persilahkan. Shalom teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan beri apresiasi untuk pelayan hari ini. Pemimpin ibadah ada Kak Iren dari POSA PNJ, ada Kak Angel dari POSA PNJ, dan pembicara ada Bang Riko, dan pendoa syafaat ada Bang Bayu. Untuk teman-teman yang mau menyampaikan, untuk teman-teman pelayan, terima kasih untuk pelayanannya, dan teman-teman yang mau menyampaikan terima kasih boleh di kolom chat. Juga untuk kehadiran kita semua yang mau menikmati BS hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Next. Nah, mau menyampaikan juga pembinaan dalam minggu ini ada PPM yang part 2 minggu depan. Jangan lupa ikut yang teman-teman, dan juga PMKJ online akan masih berlangsung sampai dengan bulan Juli 2020. Oke, jadi ikut terus ya teman-teman sampai bulan Juli. Next. Nah, hari Kamis ini ada ini teman-teman, singleness, burden, or blessing. Jadi ini mungkin cocok untuk yang single, tapi cocok juga untuk yang udah nggak single lagi. Oke, jangan lupa teman-teman, tanggal 21 jam 7.30. Ikut ya kalau sempat. Next. Nah, mengingatkan juga teman-teman, semua rekaman PMKJ, ada juga materi-materi pembinaan CPKK dan PKK, juga ada bahan diskusi online tumbuh 30 menit, bisa diakses di link ini, oke? Next. Terima kasih, kepada MC dipersilakan. Terima kasih kepada Cai untuk pembacaan warta hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tujuan akhir penciptaan manusia adalah sebagai alat memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui hidup kita boleh menjadi kitab terbuka dan menyatakan Yesus kepada banyak orang. Kita akan menyanyikan lagu Nyatakan Yesus Dalammu. Kepada Angel, dipersilakan untuk memimpin. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Nyatakan Yesus Dalammu. 1, 2, 3. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan
firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu kalau ibadah PMKJ hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk pemaparan atau untuk khotbah yang dijelaskan oleh Bang Riko mengenai manusia dan dosa. Part yang pertama ini mengingatkan kita kembali bahwa betapa berharga dan bernilainya kita sebagai manusia di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu diingatkan kembali oleh doktrin ini ya Bapa, biar kami sebagai manusia selalu mau melayani sesama dan juga menyatakan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapa untuk sore sampai malam hari ini Kau telah sertai kami. Mungkin sebentar kami dan teman-teman akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang terus berkati sertai kami di masa pandemi ini. Berikan kami selalu kesehatan dan juga kekuatan dan juga kesabaran untuk kami selalu di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman untuk ibadah PMKJ hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan sampai jumpa Kamis ini buat yang ikut Kamis ini. Dan buat yang berlibur, selamat menikmati liburnya. Buat yang mau UTS atau UAS, selamat persiapan UTS dan UAS. Selamat yang buat libur juga. Oke. Sampai bertemu lagi teman-teman. Selamat hari Selasa. Selamat melanjutkan kegiatan. Dadah teman-teman. Selamat hari Selasa teman-teman. Semangat terus teman-teman, Bang Daniel juga. Oke, thank you teman-teman. Stop recording dulu ya.